2026, Favorite Courses in Indonesia, Welfare Challenges and Policy Perspective in Indonesia. Untuk semuanya, terima kasih sudah bergabung setelah padatnya aktivitas di hari Senin ya. Nah, pada hari ini sesuai dengan judulnya, kita akan memperingati Hari Hewan Pekerja Internasional. Namun tidak hanya itu, rasanya sayang kalau cuma hanya selebrasi. Hari ini kita akan berdiskusi dengan para pakar yang sudah berkecimpung lama di dunia perkudaan. Hari ini juga saja sih sebenarnya tantangan yang dihadapi untuk hewan-hewan pekerja terutama kuda ya di Indonesia. Nanti kita juga akan belajar tentang kebijakan apa yang sudah ada atau mungkin sedang direncanakan oleh Indonesia untuk kesejahteraan hewan pekerja. Sedikit saya menyampaikan rundown singkat. Jadi yang pertama setelah saya melakukan pembukaan, teman-teman nanti akan ada nih pengenalan website Animal Welfare ID dan website Akademi serta Purpose e-learning hub. Kemudian nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi oleh keempat narasumber kita. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Lalu ada acara diskusi, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan atau pendapat, bisa raise hand aja di sesi tersebut. Dan jangan lupa teman-teman, ini ada hadiah menarik bagi 3 penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada para pemateri. Selanjutnya kita ada penutup dan sekian nanti untuk acara di hari ini. Nah, begitu. Jadi untuk sekarang teman-teman, kita akan mendengarkan nih ada pengenalan website Animal Welfare ID dan website Akademi serta Purpose e-learning hub oleh Dr. Hewan Mika Fauzia MM. Silakan dok. Terima kasih Mbak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya banggakan dan tim AWI malam ini. Izin saya Mika Fauzia malam ini akan mewakili Animal Friday akan apa ya, memperkenalkan dua website kami tercinta, yaitu Animal Welfare ID yang mungkin sudah sering terdengar oleh teman-teman karena kami juga ada Instagramnya ya. Lalu yang kedua adalah Animal Welfare Academy dan ini yang baru saja kami launching di konferensi Animal Welfare 2025. Animal Welfare ID sendiri merupakan salah satu program edukasi domestik, di mana fokus kami adalah mengedukasi semua kalangan dari siswa sampai mahasiswa, dari eh, orang tua sampai guru, dari kamu bukan siapa-siapa sampai siapa saja intinya. Oleh karena itu kami meluncurkan beberapa kanal informasi, di antaranya adalah website kami, ada Animal Welfare ID, silakan ditengok-tengok teman-teman, silakan di-subscribe. Selain Instagram yang mungkin teman-teman sudah sering kenali, mungkin lewat apa berita tentang webinar ini, mungkin teman-teman juga banyak kenal Instagram kami, namun kami juga ada website. Nah, di website kami ini ada berbagai macam artikel, modul, buku yang bisa di-download secara gratis, teman-teman. Itu di website Animal Lover ID. Lalu yang kedua saya kenalkan dengan Animal Lover Academy. Di sini terdiri dari berbagai macam modul pembelajaran. Kalau tadi website ada ada artikel, ada tips-tips sederhana untuk membantu para pet lover, guru, siswa yang ingin tahu mengenai kesejahteraan hewan. Di Akademi Welfare Indonesia kami lebih dalamnya memberikan. Nah, di sini kami memberikan sertifikasi gratis, pembelajaran praktis,
bersama expertnya dan ini bisa diakses ya. Ini seperti course seperti itu ya mungkin. Nah, di sini ada beberapa materi teman-teman yang bisa teman-teman ikuti, eh, bisa istilahnya belajar sendiri di rumah, tinggal buka laptop, tinggal buka tablet, silakan diregistrasi, teman-teman bisa registrasi secara sederhana, lalu emailnya apa, password, lalu setelah itu teman-teman bisa masuk ke dalamnya untuk mengikuti berbagai materi eh, di dalam website ini seperti itu. Ini bisa ditengok-tengok ya, teman-teman. Ini tim sudah nge-share linknya, bisa teman-teman join sekarang untuk belajar lebih banyak. Di dalam satu materi ini ada berbagai macam, dari mulai video interaktif, ada artikel, ada quiz juga yang bisa teman-teman pelajari. Sehingga ini bisa menambah khazanah pengetahuan teman-teman semua. Lalu website ketiga yang saya kenalkan adalah ini dari pendukung global kami, yaitu Corpus International. Di sini teman-teman, ini sudah bahasa Indonesia ya teman-teman. Di sini ada panduan perawatan kucing, teman-teman. Ini juga secara gratis bisa teman-teman nggak dapatkan. Tinggal daftar, login, masukkan passwordnya apa. Kalau belum punya, kita daftar dulu seperti itu. Di sini ada video dan ini sudah berbahasa Indonesia, jadi mudah sekali untuk dipelajari, teman-teman. Mungkin itu dari perkenalan saya dari website-website kami, di mana memang tujuan kami adalah memberikan segala informasi terkait dengan kesejahteraan hewan di Indonesia, sehingga teman-teman bisa dapat ilmu pengetahuannya, belajar dimanapun sambil duduk di busway mungkin, sambil di kereta. Kami juga ada podcast yang bisa teman-teman dengarkan. Jadi dimanapun dalam keadaan apapun teman-teman bisa menambah pengetahuannya bersama Animal Welfare Indonesia. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Cici. Ya, terima kasih Dokter Mika untuk pengenalan websitenya. Nah, teman-teman mungkin sambil bisa dicek lagi di kolom chat tadi panitia sudah mengirimkan link, teman-teman bisa klik untuk informasi lebih lanjut ya. Sebelum memulai lagi, saya mau mengapresiasi untuk para peserta yang sudah bergabung. Ini ada sekitar 80-an peserta dari seratusan yang mendaftar. Ada 113 ya pendaftar terakhir. Artinya sudah lebih dari 80%. Semoga kita bisa tetap kondusif hingga akhir acara. Oke, untuk selanjutnya kita akan segera me- kita akan segera mendengarkan materi yang pertama ini mengenai care resources, understanding the lives and welfare challenges yang akan dibawakan oleh yang akan dipresentasikan oleh Bu Karin Franken. Jadi beliau adalah CEO dan founder ya Endomestic yang sudah kurang lebih 30 tahun aktif di dunia kesejahteraan hewan. Kemudian ada juga Dr. Hewan Mahendra Dewi Diah Sekartaji. Beliau adalah bagian dari tim medis, khususnya dokter hewan di Peduli Kuda Pekerja. Halo Bu Karin dan Dokter Sekar, apa kabar? Halo Sisi, apa kabar? Kabar Halo baik. Kak Hai Cici. Dokter Sekar. Baik, terima Sehat kasih. ya semuanya? Sehat, Ya, Alhamdulillah. oke. Ya, hari ini menarik nih Bu Karin dan Dokter Sekar. Kita sekaligus memperingati Hari Kuda Pekerja. Gimana kita sudah tahu juga bahwa Bu Karin dan Dokter Sekar eh, sudah bertahun-tahun ya berkecimpung di dunia perkudaan dan memperhatikan kesejahteraan hewan khususnya kuda, hewan pekerja di Indonesia. Nah, kita pengen tahu nih Bu Karin dan Dokter Sekar apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya kondisi kuda pekerja di Indonesia dan juga apa sebenarnya tantangan untuk kesejahteraan mereka. Untuk itu, saya persilakan kepada Bu Karin dan Dokter Sekar untuk mempresentasikan serta mendiskusikan materi pada malam ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Cici atas kesempatannya.
Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mahendra Dewi Diaskartaji, biasa dipanggil juga dengan Sekar. Saya tidak seperti Bukarin ya, Bukarin sudah 30 tahun lebih berkecimpung di dunia kuda. Saya kebetulan baru 5 bulan menjadi dokter hewan di program Peduli Kuda Pekerja. Namun saya sudah dipercayakan malam ini untuk sharing materi dengan teman-teman semua berdasarkan apa yang saya pelajari di lapangan bersama juga dengan Bukarin. Jadi hari ini materi yang akan kita bawakan itu adalah mengenai kesejahteraan kuda pekerja di Indonesia, terutama di area DKI Jakarta. Kita tidak hanya akan membahas tentang kesejahteraannya saja, namun juga akan membahas tentang tantangan, solusi, dan juga praktik terbaik. Oleh karena itu, kita akan memulai materi dengan pengenalan program dan juga sejarah mengenai program Peduli Kuda Pekerja yang akan disampaikan oleh Bu Karin Franken, our founder and CEO. Bu Karin, the floor is yours. Oke. Pertama-tama, good evening everybody. Saya senang sekali teman-teman bisa join malam ini dan kita bisa menceritakan mengenai program kita Peduli Kuda Pekerja karena walaupun semua program sangat penting ya, I have to be honest, kalau program ini PKP is very 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 close to my heart ya. Dan alasannya adalah karena tidak banyak orang peduli dengan kuda. Dan waktu kita mulai itu benar-benar sangat-sangat parah situasinya. Jadi ya kita jadi sangat apa ya, termotivasi ya, very very driven untuk gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kesejahteraan kuda gitu. Nah, pertama-tama mungkin saya akan cerita sedikit tentang sejarah program PKP ini karena mungkin bisa next slide. Oke ini. Ya, jadi mau cerita sedikit ya tentang program Peduli Kuda Pekerja. Jadi sebenarnya kami sudah mulai dari 2009 ya, udah lama sekali. Dan kita mulai itu sebenarnya itu nggak sengaja ya. Jadi kami waktu itu mulai menerima banyak sekali laporan dari turis internasional juga nasional ya, yang melihat kuda delman di Monas ya. Dan komplainnya adalah tidak ada air, kondisi kuda kurus kering, em, ada kuda yang pincang, ada yang luka gitu. Nah, karena kami dapat lumayan banyak apa namanya komplain ya, laporan. Jadi kolega saya dan teman saya Femke dari Jan Wildlife membuat tim yang investigasi dulu ya, karena kalau di Jan itu biasanya kalau misalnya kita mulai dengan program baru itu tidak mulai begitu saja ya, karena kita tuh harus betul-betul tahu kita dealing dengan apa sih gitu. Kenapa seperti itu ya? Jadi apa tim kami uh, ke lapangan ya, mereka lihat pertama di Monas itu ada berapa sih kuda gitu. Terus mereka kalau pulang kandangnya di mana gitu. Dan bagaimana pemiliknya merawat kuda pas sudah di kandang. Dan kuda itu dibeli di mana sih dan berapa harganya dan kok mereka bisa beli gitu ya, karena apa namanya rata-rata kan pemilik kuda delman ya dari mereka tuh they're quite poor ya. Jadi kok mereka bisa beli gitu. Nah, mulainya dari situ. Next slide, please. Nah, jadi kira-kira 2009 setelah investigasi, di situ mulai dengan program Peduli Kuda Pekerja. Karena setelah investigasi, it was actually beyond what we expected. It was far worse than we expected ya. Jadi pada awal di 2009 itu situasinya masih really really raw ya, benar-benar masih parah sekali kondisinya.
Dan yang juga sangat menonjol waktu itu karena mereka kan tidak punya biaya untuk berobat ya. Jadi yang dilakukan adalah mereka semua ya, semua seluruh Jakarta dan beyond, mereka memakai traditional pengobatan tradisional. Nah, terus di 2011 Jan Wildlife mendirikan pusat perawat kuda di Puri Indah, Jakarta Barat. Ada teman dan supporter Jan yang punya lahan di situ dan nggak kepakai, jadi dia bilang udah dipakai aja nggak apa-apa. Nah di situ di 2011 juga ada larangan operasional kuda delman di kawasan Monas ya, dan itu mulai diperlakukan. Terus Jan menyelenggarakan pelatihan dan mendukung pemilik delman menjadi ahli perawat kuku kuda farrier di Jakarta, Gili, dan di Yogyakarta juga. Tapi unfortunately di 2015 program terhenti dan pusat ditutup karena masalah kebersihan. Sebenarnya bukan hanya masalah kebersihan ya. Jadi memang itu kalau masalah kebersihan itu dari lingkungan ya. Tapi sebenarnya pada waktu itu masih sangat-sangat sulit untuk bekerja sama dengan para pemilik kuda ya. Jadi susah diatur ya, mereka juga susah untuk diedukasi. Masih banyak sekali yang tidak mau mendengar gitu. Jadi kami punya aturan di situ ya, yang tentunya untuk kesejahteraan kudanya, tapi tidak dilakukan. Terus kadang-kadang juga barang hilang ya, yang kami misalnya kita mau bantu dengan misalnya peralatan untuk kuku misalnya ya, karena itu cukup mahal. Terus kita bilang, udah ini kan sudah ada 2 orang yang dilatih, dan mereka harus latih yang lain ya, yang pemilik kuda yang lain. Jadi silakan dipakai kalau kalau mau. Terus tahu-taunya hilang gitu. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah. Nah akhirnya pemiliknya sudah frustrasi dan sudah nggak tahu lagi mau gimana, dan kita juga sebenarnya sudah nggak tahu lagi bagaimana. Terus akhirnya pemiliknya bilang ya sudah udah nggak boleh dipakai lagi. Nah di tahun 2020 ya, program diaktifkan kembali untuk membantu kuda dan pemilik yang terdampak pandemi. Itu juga tidak sengaja ya, jadi kami menerima banyak laporan, kebanyakan laporan bahwa kuda sangat sakit, malnutrisi parah, ada yang meninggal ya karena kelaparan, karena pada waktu itu memang betul-betul mereka tuh sangat sulit, mereka nggak bisa narik, mereka tidak dapat uang, dan kondisi kuda delman semakin jelek. Next slide please. Nah, sejak 2020 banyak sekali perubahan ya, perubahan yang positif. Bukan berarti semua jadi gampang, tidak juga, tapi thank God mulai tahun 2020 itu that was the moment when change started to happen gitu. Ya, nah kita melanjutkan programnya dengan edukasi, juga dengan mobile vet clinic, and database and registration system. Next slide, please. Nah, kalau edukasi apa aja sih? Jadi banyak sekali masalah itu bisa di-prevent sebenarnya ya. Asal mereka tuh tahu ya. Jadi dari awal memang edukasi menjadi prioritas yang sangat tinggi ya. Jadi kami ajarin pertolongan pertama untuk luka, karena luka lumayan banyak, dan juga kolik. Kalau kolik itu mungkin nanti Dok Sekar bisa jelaskan sedikit, karena kolik itu memang
it's the biggest nightmare untuk any horse owner ya, walaupun mau itu kuda delman atau kuda di stable yang bagus, itu kolek memang salah satu masalah yang besar untuk kuda. Nah, kami juga edukasi tentang pakan dan air yang cukup karena kadang-kadang tuh mereka tuh nggak pikir aja gitu, udah cukup gitu, terus nggak usah ada air gitu. Nah, terus perawatan kuku ya yang tepat, penanganan kuda yang lebih baik ya. Jadi terutama how to handle ya, karena kami juga memperhatikan bahwa mereka tuh sangat kasar ya memperlakukan kudanya dan alasannya mereka kasar karena kudanya berontak ya. Yang mana that's true ya, mereka tuh berontak, tapi mereka berontak karena mereka tuh kasar ya. Jadi dan tentunya kalau misalnya kita ingin kudanya tidak berontak, itu membutuhkan waktu ya, waktu dan kesabaran dan banyak latihan. Nah, itu mereka tuh nggak pernah kepikir ya bahwa, oh ya, I have to be patient, I have to do this or that, or I have to treat them like this and not like that, gitu. Nah, sebagai salah satu contoh ya, mereka kalau grooming, mereka selalu they put a rope through the mouth ya, terus diikat begini, terus mereka gantung kudanya. Jadi kepalanya posisinya ke atas ya, ditarik ke atas dengan rope-nya itu. Nah, itu kan tentunya kan sangat uncomfortable ya, sangat tidak nyaman groomingnya tuh seperti itu. Dan selain itu, nggak hanya sekali dua kali, ada juga kecelakaan terjadi di mana mereka ikatnya terlalu ketat dan kudanya berontak, terus akhirnya lidahnya tuh putus gitu. Jadi itu ya, it's really really horrible obviously. Nah, kita bukan hanya mengedukasi pemilik kudanya, tapi juga lingkungan ya, karena di banyak apa ya tempat kandang ya, kandang kuda delman, di sana juga ada istrinya, ada anaknya, ada tetangganya, dan kita fokus pada empati, perilaku yang baik dan terhadap hewan dan juga bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kita juga pendamping pemiliknya ya, diskusi tentang ekonomi, dan juga kita selalu diskusi gimana ya, misalnya kalau misalnya tidak jadi pemilik kuda delman, apa saja yang bisa menjadi alternatif ya, misalnya Gojek ya, atau Satpam, atau ada macam-macam gitu yang mereka bisa lakukan dan sebenarnya mereka bisa mendapatkan pemasukan yang jauh lebih besar daripada menjadi pemilik kuda delman. Nah, hasilnya ya beberapa pemilik berhasil beralih profesi ya, ada yang menjadi Gojek, Grab, atau petugas keamanan, atau ada juga yang sekarang bekerja di JAN ya. Jadi mereka dulu apa ya, pemilik kuda delman atau kusir, dan kami lihat wah ini berpotensi gitu dan mereka tuh rajin. Jadi akhirnya kami offer, kebetulan kita juga ada lowongan dan kami offer untuk mereka bekerja di JAN dan tentunya mereka dapat lebih banyak lagi training supaya mereka mengikuti sistem dan cara yang kita punya di JAN. Next slide please. Nah, kalau mobile vet clinic itu belum terlalu lama ya kita punya. Tadinya kita masing-masing kita ke lokasi-lokasi ya, kadang-kadang naik kendaraan sendiri, kadang-kadang naik Grab atau apa go-kart atau motor. Tapi tentunya itu sangat merepotkan karena kami selalu membawa banyak barang. Jadi kami senang sekali kami sekarang punya mobile vet clinic. Em, apa namanya, dan kami juga punya hotline, dan kami juga punya dokter sekar ya, dan juga kadang-kadang kalau dokter sekar tidak bisa, juga ada beberapa dokter hewan lain yang senior yang juga selalu bersedia untuk membantu. Nah, tentunya mobile vet clinic itu bukan hanya untuk perawatan medis, tapi juga untuk edukasi, juga di lokasi kan juga sering ada kucing atau kadang-kadang ada hewan lain.
yang sekaligus bisa dibantu juga. Nah, program diintegrasi dengan pemerintah ya, program pemberian obat cacing secara berkala, terus juga vaksinasi tetanus untuk seluruh kuda delman di Jakarta. Nah, terus mobil layanan dokter hewan keliling ini didonasikan oleh Lady Freethinker. Lady Freethinker itu dari USA dan mereka baik sekali. Mereka juga pernah bantu dengan apa ya, dengan kegiatan yang lain. Dan kami senang sekali mereka donasikan mobil vet clinic ini sangat-sangat membantu karena sekarang semua barang ada di dalam mobil vet clinic ini ya, yang tadi saya sebut pengobatan untuk kuda, tapi juga untuk kucing, untuk anjing. Terus ada juga apa namanya makanan ya buat hewan juga karena seperti tadi saya bilang di setiap lokasi pasti selalu ada kucing juga, kucing liar gitu. Jadi dengan vet clinic ini kami selalu siap dengan apapun yang kita butuhkan untuk membantu hewan. Next slide please. Nah, ini juga sangat menarik dan bagus ya. Jadi kami punya database sistem registrasi. Ya, jadi peluncuran sistem database kuda delman. Setiap kuda memiliki nomor identification, terus kartu identity, terus microchip dan buku vaksin. Memang ini belum merata ya di Jakarta, tapi mudah-mudahan di tahun 2026 kita bisa selesai. Kalau kartu identity mereka punya ya. Kalau microchip sebagian sudah punya, cuman kami juga punya satu kendala karena lumayan sering kudanya tuh pindah tangan ya. Jadi itu kadang-kadang tuh kudanya datang dari luar Jakarta, jadi belum microchip ya. Kadang-kadang tuh dijual di Jakarta atau misalnya di Depok atau Bekasi gitu. Jadi tapi mudah-mudahan tahun ini bisa semua punya ID ya dan microchip dan buku vaksin. Mempermudah pemantauan dan pengawasan kesejahteraan kuda ya, meningkat kontrol dan pendataan kuda secara lebih efektif. Ya, jadi database ini tentunya sangat penting ya, dan mudah-mudahan seperti tadi saya bilang tahun 2026 selesai di Jakarta dan harapan besar juga kita nanti juga bisa melebar ke daerah lain ya yang paling tidak tuh yang dekat sama Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan lain sebagainya. Masih ada slide lagi, Dok Seka? Atau that's it ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah presentasi sudah selesai, mungkin ada waktu untuk diskusi. Ya, silakan Dok Sekar. Oke, baik. Terima kasih Bu Karin atas perkenalannya yang luar biasa terhadap program kami, yaitu program Peduli Kuda Pekerja. Baik, Bu, saya izin sambung dengan materi intinya ya, Bu, tentang Ya, kesehatan kuda pekerja. Oke, jadi tadi sudah diberikan introduction untuk program kita mengenai program Peduli Kuda Pekerja. Nah, sekarang kita akan bahas intinya nih tentang apa sih kuda pekerja itu dan bagaimana kondisinya sekarang di DKI Jakarta. Next. Nah, karena hari ini kita merayakan International Working Animals Day ya, kita kayaknya nggak afdol kalau nggak berbicara sedikit mengenai sejarah bagaimana kuda pekerja atau kuda delman bisa masuk ke DKI Jakarta. Jadi, kuda ini memang sudah terkenal menjadi alat transportasi, moda transportasi paling umum yang digunakan sebelum adanya motor. Nah, untuk kuda pekerja sendiri masuk ke Indonesia dan mulai digunakan sebagai moda transportasi utama di Batavia atau kota Jakarta itu sejak abad ke-19. Di mana kata delman sendiri ini dipopulerkan oleh pembuat dari kereta kuda sendiri, yaitu Charles Theodore Delman yang merupakan seorang insinyur dari Belanda. Jadi karena orang-orang di Jakarta ini tidak bisa menyebutkan nama dalam bahasa Belanda, jadi disebutnya kereta kuda delman aja gitu. Jadi
kata delman ini berasal dari nama tersebut. Next. Nah, dulunya menjadi moda transportasi umum yang paling sering digunakan, sekarang setelah masuknya banyak kendaraan bermotor dan moda transportasi sudah beralih ke kendaraan bermotor, kuda delman atau kuda pekerja ini masih dipertahankan untuk beberapa alasan. Yang pertama, yang paling penting, kuda delman masih digunakan sebagai sumber penghidupan atau sumber mata pencaharian banyak sekali keluarga di Jakarta, serta dipertahankan sebagai cagar budaya atau sarana transportasi tradisional yang lebih sering dilihat di wilayah-wilayah atau kawasan wisata tertentu seperti Monas dan juga Kota Tua. Dan setahu saya di peraturan Gubernur Jakarta juga, kuda delman ini memang tidak diperbolehkan untuk menarik di luar area tersebut. Jadi yang legal itu hanya di daerah Monas dan juga Kota Tua. Tapi kandang-kandang untuk kuda pekerja ini tersebar di sekitar area Jakarta. Jadi mulai dari Jakarta Timur, Utara, Selatan, dan juga Barat. Tidak ada kandang delman yang berada di kota Jakarta Pusat, karena itu merupakan tempat yang harus steril dari kandang kuda pekerja seperti itu. Nah, karena kita tahu sekarang kuda delman itu demand-nya semakin menurun dan juga sudah tidak ada yang memakainya sebagai moda transportasi utama untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain yang jauh ya, karena agak merepotkan. Jadi di kehidupan bermasyarakat yang modern seperti sekarang, bagaimana sih eksistensi kuda delman, terutama di Jakarta? Kita akan bahas setelah ini. Next. Nah, ini merupakan grafik dari tren populasi kuda pekerja di DKI Jakarta. Ini datanya mulai dihimpun sejak tahun 2009 atau sejak pertama kali Jan membuat program Peduli Kuda Pekerja ya tadi. Jadi ini semua datanya dihitung sendiri oleh tim Jan Domestik. Nah, dari tahun 2009 sampai 2018 ada sekitar 800 kuda pekerja yang tercatat pada populasi kuda di DKI Jakarta. Nah, itu lumayan banyak ya, 800 ini merupakan puncaknya dari populasi kuda pekerja di Jakarta saat itu. Kemudian tahun 2019 sampai 2021, di mana itu saat pandemi terjadi, populasi kuda menurun drastis hingga 50%, di mana kuda yang tercatat hanya sekitar 400 sampai 450 kuda saja. Kemudian di tahun 2022 sampai 2023, populasi kuda kian menurun menjadi 360 kuda, dan di tahun 2024 sampai 2025 tercatat ada 197 ekor kuda. Data terakhir yang kita himpun di tahun 2026 ini, per hari ini ada sekitar 193 ekor kuda pekerja yang tersisa di DKI Jakarta. Jadi bisa dibayangkan dari 800 populasi menjadi 193 itu sudah kepotong sekitar 75%. Itu cukup drastis untuk jumlah populasi yang tadinya sangat banyak. Nah, kita akan cari tahu mengapa itu mulai terjadi. Next. Nah, seperti yang teman-teman mungkin udah sering lihat ya di media, terutama di misalnya di Instagram atau di TikTok atau di Twitter, itu banyak sekali berita duka yang sepertinya setiap minggu atau setiap bulan tuh saya juga lihat itu mengenai kondisi kuda-kuda pekerja atau kuda delman ini. Jadi kuda-kuda delman ini sekarang seringkali terabaikan kebutuhannya, baik itu karena dia diforsir membawa beban di luar kemampuannya, di luar jam kerjanya, atau dipekerjakan sampai kelelahan tanpa diberikan pasokan minum dan juga makan yang cukup. Nah, hal ini itu menyebabkan banyaknya kuda yang saat bekerja di jalan itu terjatuh, terluka, bahkan sampai ada yang meninggal saat kerja. Nah, hal ini tentunya selain kita lihat dari sisi kesejahteraan hewan, kuda yang jatuh dan meninggal itu tentunya sangat mengenaskan bagi kuda itu sendiri, namun juga bagi tontonan publik, karena kuda ini kan bekerja di daerah-daerah yang ramai dengan manusia ya, jadi di tempat wisata, melewati jalan-jalan arteri di Jakarta, itu tentunya menjadi sorotan publik juga. Dan ini menjadi perhatian banyak pihak yang kemudian memberitahu Jan dan juga menyadarkan pihak-pihak lain seperti pihak pemerintah. Jadi sekarang alhamdulillahnya banyak juga yang sadar terhadap kesejahteraan kuda pekerja nih, bagaimana mereka harusnya diberikan makan terlebih dahulu atau dibatasi jam kerjanya. Next. Nah, sebenarnya bagaimana sih kuda-kuda tersebut kok bisa sampai jatuh? Ya, jawaban yang paling logis ya memang karena mereka
kelelahan, mereka kurang asupan makan, mereka tidak diberikan peralatan yang layak, tali kekangnya terlalu kencang. Tapi sebenarnya kunci jawabannya adalah kuda-kuda ini belum sejahtera karena pemiliknya pun juga belum sejahtera. Jadi eh, menurut saya itu adalah jawaban paling tepat untuk menjawab kondisi kenapa sih kuda-kuda sekarang, kuda-kuda delman sekarang banyak yang rentan jatuh saat kerja. Karena kuda delman dan pemiliknya, keduanya sama-sama belum sejahtera. Menurut pengalaman saya di lapangan yang masih terbatas ini, dibantu juga banyak dokter senior yang mendampingi saya, tantangan-tantangan yang umumnya dijumpai oleh dokter, oleh para kusir-kusir delman ini eh, dalam merawat kuda-kudanya itu tidak pernah mencukupi kebutuhan pakan. Sekalinya cukup pun diberikan pakan yang tidak sesuai. Kuda ini adalah hewan yang harus selalu grazing. Jadi mereka tipe pemakan yang sedikit-sedikit tapi banyak. Jadi seharusnya selama bekerja pun mereka diberikan istilahnya bekal untuk makan di jalan. Dan makanan utama kuda adalah rumput, bukan dedak, bukan ampas tahu, bukan ampas toge, bukan konsentrat. Itu yang menjadi miskonsepsi pada kusir-kusir delman. Kemudian perawatan kuku yang tidak rutin. Kuda adalah hewan yang berjalan dengan kuku kakinya, tidak seperti manusia yang berjalan dengan telap kakinya. Kuda ini merupakan hewan tipe ungguligardi atau hewan yang jalan pada kukunya. Maka dari itu, perawatan kuku menjadi hal yang paling esensial bagi kuda selain makan yang tepat. Karena jika perawatan kuku tidak dilakukan secara rutin dan kuku bisa overgrown atau bisa melebar, itu akan membuat angle kaki kuda menjadi terlalu landai dan membuat kuda menjadi punya masalah baik itu di kukunya, baik itu di tendonnya, dan juga rentan untuk cedera atau keseleo saat berjalan. Jadi itu yang merupakan tantangan paling besar karena tidak semua kusir kuda bisa melakukan farrier atau perawatan kuku sendiri. Kemudian untuk perlengkapan kerja yang tidak sesuai, beberapa kali saya juga melihat ada kuda pekerja yang masih terkekang dengan talinya. Entah itu talinya kotor dan terlalu ketat atau talinya tidak sesuai dengan semestinya. Sehingga itu dapat menimbulkan luka akibat gesekan dan membuat kuda-kuda ini merasa tidak nyaman saat bekerja. Sehingga mempercepat rasa lelah mereka untuk sampai. Kemudian yang paling penting adalah keterbatasan kandang dan juga sanitasi. Karena kuda-kuda ini datang dari pinggiran Jakarta, mereka harus menempuh jalan yang lama untuk menuju tempat mereka narik atau bekerja. Nah, dari tempat mereka datang saja, dari kondisi kandang mereka saja, sudah tidak proper karena kandang-kandang kuda ini biasanya berada di belakang-belakang tempat pembuangan sampah, kemudian di belakang pemukiman. Jadi dari tempat kerjanya, dari tempat tinggal mereka saja sudah tidak layak. Dan saat mereka kerja, mereka jadi tidak prima, seperti itu. Next. Nah, tadi yang saya sempat sebutkan bahwa kesejahteraan kuda ini bersinggungan dengan kesejahteraan kusir atau pemiliknya, di mana kusir-kusir atau pemilik kuda delman itu mereka juga tidak datang dari kehidupan yang indah atau kehidupan yang berkecukupan. Hampir 100% dari kusir delman itu bermasalah dengan kemiskinan. Mereka hidup turun-temurun dengan kemampuan yang hanya untuk merawat kuda saja, jadi mereka tidak punya keahlian lain, sehingga mereka mau tidak mau hanya bisa bekerja sebagai kusir delman. Sementara itu mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, kemudian mendapatkan upah hanya sekitar 20-50 ribu per hari, dan itu pun tidak stabil karena tergantung juga dengan acara, kemudian cuaca dan juga musim. Jadi ketika hujan atau banjir, para kusir ini tidak bisa narik karena tidak ada yang akan naik kuda delman saat banjir ataupun hujan. Seperti itu. Jadi kusir-kusir ini sudah mempunyai masalah ekonomi di kehidupan sendiri, namun mereka masih berani untuk membawa kuda sebagai mata pencahariannya. Next. Nah, mungkin teman-teman di sini berpikiran, kenapa sih bapak-bapak ini tidak berhenti saja menjadi kusir? Atau kenapa sih mereka tidak alih profesi saja? Toh kuda delman sekarang sudah tidak terlalu populer atau kuda delman sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan. Tapi ngomong seperti itu tidak semudah
membalikkan telapak tangan ya di realitanya, karena tidak semudah itu kita mengarahkan orang yang hanya tahu kuda dari dia kecil sampai dia punya anak dan punya istri untuk melepaskan hal yang sudah menjadi jati dirinya selama ini. Jadi menurut saya situasi ini tuh lebih dalam daripada kesejahteraan kudanya saja, tapi lebih menyentuh ke kesejahteraan orang-orang yang pemiliknya juga, di mana ini merupakan permasalahan yang berlapis-lapis dan juga multistruktural karena sudah menyentuh ke ranah ekonomi suatu populasi ya, suatu kelompok masyarakat yang merupakan kusir delman gitu. Jadi kalau misalnya mereka untuk kebutuhan primer hidupnya, kebutuhan primer diri sendiri dan keluarganya saja sudah belum tercukupi, bagaimana mereka bisa care untuk kudanya? Sehingga kebutuhan kuda ini seringkali terabaikan karena mereka sibuk untuk membeli makanan untuk diri sendiri, untuk mencukupi keluarganya. Dan menurut saya, kuda-kuda ini terabaikan bukan karena kelalaian, tapi karena ketidaktahuan dari kusir-kusir delman ini. Karena menurut pengalaman saya, ketika saya berbicara dengan kusir-kusir ini, sebenarnya mereka mau kok untuk belajar. Sebenarnya mereka mau kok untuk eh, tahu bagaimana sih cara merawat kuda yang benar. Tapi mereka selama ini tidak pernah diajak untuk belajar. Yang mereka tahu hanyalah pengetahuan dari mulut ke mulut, turun-menurun dari bapaknya, dari kakeknya. Hanya itu yang mereka tahu. Jadi pengalaman mereka dalam merawat kuda itu based on pengetahuan yang sudah outdated atau sudah jadul. Maka dari itu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan kuda modern. Maka menurut saya kesejahteraan kuda delman itu berbanding lurus dengan kesejahteraan pemiliknya, di mana kita harus mengedukasi dan juga membimbing para kusir atau pemilik delman sehingga kita dapat meningkatkan kesejahteraan kuda dan juga kesejahteraan miliknya. Next. Apakah saya boleh lanjut, Dok? Dok Sekar, mohon maaf kalau untuk waktu kita kebetulan sudah habis. Mungkin nanti bisa diskusi aja bagaimana? Eh, Mungkin saya agak cepat aja kali ya. Ini karena kita membahas tentang kesejahteraan yang perlu dicermati seperti itu. Oh, oke dok, mungkin bisa dipercepat ya dok. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Oke, saya lanjut agak cepat aja ya teman-teman. Mohon maaf. Jadi tadi kita sudah ngomong tentang problem sekarang mengenai kuda di DKI Jakarta. Sekarang kita bahas mengenai aspek kesejahteraannya. Dari dua foto ini, tadi saya mau tanya nih ke teman-teman, menurut kalian mana sih kuda yang tampak lebih sejahtera dan mana yang kurang sejahtera nih dari fotonya dulu? Yang kiri atau yang kanan yang lebih sejahtera? Oke, bisa di next. Kiri dong. Oke, tadi yang jawab kiri, mohon maaf agak keliru ya, karena sebenarnya kuda yang kelihatan sejahtera itu yang di sebelah kanan. Nah, saya akan bahas kenapa sih kuda bisa dikatakan sejahtera dan tidak sejahtera. Jadi perbedaannya itu kita bisa nilai dalam beberapa aspek. Yang pertama, itu kondisi tubuhnya. Kuda yang tidak sejahtera, kondisi tubuhnya akan terlihat kurus kering, seperti tengkorak berjalan, seperti itu kasarnya ya. Ini kita katakan karena kita selalu mengacu pada tulang rusuknya atau rib cage-nya. Itu menjadi hitungan dalam menghitung body condition score. Jadi biasanya kuda yang terlihat tidak sejahtera itu biasanya yang seperti di kiri ini. Jadi perlekatan antara daging dan tulangnya itu sangat dekat sehingga bisa terlihat tuh tulang rusuknya. Sementara untuk kuda yang sejahtera, kondisi tubuhnya ideal dan terlihat lebih berisi. Untuk nafsu makan, kuda yang tidak sejahtera akan lebih cenderung tidak nafsu untuk makan. Sementara makanannya juga tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Sementara untuk kuda yang sejahtera, nafsu makannya baik, makanan dan minuman juga masuk semua tuh ke tubuhnya. Untuk kuda yang tidak sejahtera, biasanya mereka dihias dan diperlakukan di luar batas normalnya untuk kepentingan estetika. Ini yang biasa kita lihat kalau di tempat wisata kayak di Bromo, kemudian di Bandung ya, biasanya banyak kuda-kuda seperti ini. Sementara kuda pada umumnya harusnya dapat bergerak dan juga mengekspresikan sifat alamiahnya secara normal. Untuk kuda yang tidak sejahtera, kuda ini sebenarnya mereka bisa berbicara lewat telinga dan juga lewat postur tubuhnya. Jadi ketika telinga dan kepalanya itu agak turun dan langkah kakinya itu juga terseok atau berhenti di jalan, itu biasanya tanda kudanya tuh kesakitan. Dan itu berarti kuda tersebut tidak sejahtera.
Sementara kuda yang sehat dan kuda yang sejahtera itu tidak menunjukkan rasa nyeri sama sekali. Dia bisa jalan, dia bisa bergerak dan mengeluarkan tingkah alamiahnya tanpa adanya hambatan seperti itu. Kemudian kuda yang sering diberikan perlakuan yang keras biasa akan lebih temperamen dan juga sensitif terhadap suara-suara yang besar. Karena ini menjadi suatu coping mechanism mereka, karena mereka juga punya memori ya akan hal-hal yang buruk itu. Jadi ketika dipukul, mereka juga akan merekam itu sehingga mereka akan lebih sensitif dan lebih pemarah kepada orang. Next. Oke. Ini mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Ini tadi sesuai dengan yang sudah saya berikan contoh bahwa ada 5 prinsip kesejahteraan hewan, yaitu nutrisi, lingkungan, kesehatan, perilaku, dan juga kondisi mental. Tadi sudah saya rangkum dari slide sebelumnya, dan ini merupakan contoh dari aplikasi bagaimana prinsip kesejahteraan hewan itu harus dilakukan. Dan ini ada contohnya dari kuda-kuda yang ada di shelter sindur kami, yaitu kuda-kuda yang sudah pensiun dari menjadi kuda pekerja, jadi mereka bisa grazing di lapangan rumput, mereka bisa tidur-tiduran di pedok, dan bisa bermain sesama kuda. Mungkin untuk sekarang akan saya cukupkan untuk presentasinya, nanti akan dilanjut untuk diskusi, di mana saya akan membahas tentang contoh-contoh pelanggaran kesejahteraan hewan yang saya temukan di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Bu Karin dan Dokter. Materinya sangat menarik, apalagi waktu kita diperlihatkan dengan kondisi kuda-kuda yang ada di Indonesia. Nah,